Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ada permintaan dari netizen untuk saya membahas apa yang menjadi rumusan atau ungkapan dari kelompok Salafi terkait dengan arkanul wudu, ya. Karena menurut netizen apa yang diungkapkan dari kelompok Salafi ini, rukun wudhu itu kok menjadi problem dan juga persoalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuan netizen. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Singkat saja, saya ada redaksi sebagai bantahan apa yang telah disampaikan Ustadz Salafi, yang mana Ustadz Salafi ketika mengungkapkan terkait dengan arkanul wudu bukannya tanpa dalil, tapi ada dalil. Tapi dalil tersebut salah difahami oleh Ustadz Salafi. Coba sebagai bentuk sanggahan ini saya berbicara dalil apa yang tersirat dalam Al-Quran yang menjadi istidlal arkanul wudu dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu Lizuhaili, Al-Matlabu Asani Faraidul Wudu'i. Pembahasan yang kedua yaitu beberapa fardoh atau fardu wudu atau rukun wudu atau kewajiban wudu. Nassa Al-Qur'anu Al-Karim ala arkanin au faraido arba'atan lil wudu. Bahwa Al-Qur'an menjelaskan atas beberapa rukun-rukun wudu atau kewajiban dalam wudu, arba'atan, 4, lil wudu, bagi wudu. Wahia waslul wajhi wal yadaini war rijlaini wa mashur ra'si. Yang 4 itu adalah membasuh muka, kedua tangan, kedua kaki, dan kemudian mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, atau mashu ba'dir ra'si ay sya'ri ra'si. Rangkuman ini atau rumusan ini berdasarkan ayat Al-Quran fi qaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah. Wa adhafa jumhurul fuqaha ghairal hanafiyah bi adillatin minas sunnati faraido ukhra. Dan kemudian jumhurul fuqaha, para punggawa pakar fikih selain dari kalangan Hanafiyah, mengidhofahkan atau menyandarkan dengan beberapa dalil dari sunnah terhadap fardu atau kewajiban yang lain. Ittafaqu fiha ala niyah. Dan kemudian jumhurul fuqaha ghairal hanafiyah bersepakat bahwa dalam faraid itu dalam persoalan niat. Wa aujaba al malikiyatu wal hanabilatu al muwalata.
Dan kemudian dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah mewajibkan mualah. Mualah itu segera ya. Kama aujaba asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu at-tartiba. Sebagaimana dari kalangan Syafi'iyah dan kemudian Hanabilah mewajibkan yang namanya tartib. Wa aujaba al-Malikiyatu aidon ad-dalka, dan kemudian juga dari kalangan Malikiyah mewajibkan ad-dalka. Ad-dalka itu yang menggosok. Fatakunu arkanul wudu arba'atan, dan kemudian ada kesimpulan yang perlu kita garis bawahi. Kesimpulan ini berdasarkan ayat tadi yang di atas, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati al-ayah. Fatakunu arkanul wudu'i arba'atan, dengan kesimpulan bahwa rukun wudu itu ada 4. Indal Hanafiyati, menurut versi dari kalangan Hanafiyah, hiya al-mansusu alaiha, sebagaimana yang menjadikan 4 tersebut sesuai dengan nas. Dan kemudian selanjutnya wasaba'atan indal Malikiyah, kemudian rukun wudu itu ada 7 menurut dari kalangan al-Malikiyah, biidhafatin niyati wadalki wal mualati, dengan mengidhofahkan atau menyandarkan niat, adalku gosok, kemudian wal mualah bersegera. Wasittatan inda Syafi'iyati biidhafatin niyati wat tartib, dan menurut dari kalangan Syafi'iyah itu rukun wudu ada 6. Biidhafatin niyati wat tartib, dengan mengidhofahkan atau menyandarkan niat dan kemudian juga tartib. Wasaba'atan indal Hanabilah wasyi'ah al-imamiyah biidhafatin niyah wat tartib, dan ada 7 menurut dari kalangan Hanabilah. Dari beberapa penjelasan ini, para fuqaha atau al-a'immah al-arba'ah dan juga penerusnya, yaitu yang disebutkan dengan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, memberikan kesimpulan dari ayat yang di atas, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, menurut dari kalangan Hanafiyah bahwa rukun wudu itu ada 4. Kemudian menurut kalangan Malikiyah ada 7. Kemudian dari kalangan Syafi'iyah ada 6. Dan kemudian dari kalangan Hanabilah ada 7. Dilanjutkan terakhir pokok pembahasan yang ditawarkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, wal khulasatu anna arkanal wudu'i al-muttafaq 'alaiha arba'atun. Ini khulasah, ini kesimpulan dari pokok pembahasan dari awal, dari kalangan Hanafiyah, Hanabilah, dan kemudian Syafi'iyah, Malikiyah. Dari kesimpulan tersebut, ketika berbicara tentang masalah arkanul wudu atau faraidul wudu, itu ada yang al-muttafaq 'alaiha, ada yang al-mukhtalafiha. Jadi rukun wudu itu ada yang menjadi kesepakatan dari para ulama fikih yang 4 ini, dan kemudian ada juga yang menjadi perkhilafan dari ulama yang 4 ini, atau ulama-ulama yang meneruskan perjuangan dari al-a'immah al-arba'ah. Mengapa? Jelas karena para ulama sangat berbeda. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, dan seterusnya. Dan kemudian khulasahnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, rukun wudu yang menjadi pondasi utama atau berdasarkan kesepakatan daripada al-a'immah al-arba'ah yang berdasarkan ayat tersebut yang saya bacakan tadi, anna arkanal wudu'i al-muttafaq 'alaiha arba'atun, bahwa rukun wudu yang menjadi kesepakatan daripada ulama mazahib al-arba'ah arba'atun, ada 4. Apa saja yang 4 tersebut? Ghuslul wajhi, membasuh muka, wal yadaini, dan kemudian kedua tangan, warijlaini, dan kemudian kedua kaki, marrotan wahidan, dengan basuhan 1 kali, wal mashu birro'si marrotan wahidatan, dan kemudian mengusap kepala, ya maksudnya sya'ri ro'si, ya rambut yang ada di kepala atau bulu yang ada di kepala.
Wa ammat taslisu fahuwa sunnatun. Adapun cara membasuh dengan cara 3 kali itu hukumnya sunnah, kama saya tibayanuhu. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan ayat yang mana dijadikan istidlal oleh para pakarnya, pakar fikih. Kita tahu bagaimana prinsip ulama yang sebenarnya daripada apa yang menjadi prinsip dari kelompok salafi atau sebagian dari ustadz salafi. Ya, kita tinggal memilah dan memilih manakah yang lebih kuat di antara pendapat yang pakarnya atau orang-orang yang memang pakar fikih daripada ustadz-ustadz salafi yang menyimpulkan katanya dari ayat itu rukunnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.